Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya di renungan firman Tuhan. Dan saya berharap saudara tidak bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, ya, karena firman Tuhan berkata bahwa dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Iman kita bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, saudara. Dan juga dikatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, saudara. Jadi firman Tuhan sangat penting dalam hidup kita, saudara orang kekasih. Nah, di renungan kali ini, saudaraku, saya ingin membahas tentang satu tokoh yang penting berkaitan dengan setelah kematian Yesus Kristus, saudara. Dia salah satu murid Yesus, saudara, ya, salah satu tokoh yang luar biasa yang perlu kita pelajari, saudara. Tokoh ini bernama Yusuf Arimatea, saudara. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf, saudara. Ada hal menarik yang akan kita pelajari dari Yusuf Arimatea. Siapa Yusuf Arimatea, saudara? Ya, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-57, di situ dikatakan bahwa menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Saudara, garis bawahi kata datanglah seorang yang kaya, saudara. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, saudara orang kekasih. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena jarang sekali, saudara, ada orang yang berhasil, ada orang yang kaya, ada orang yang hebat secara materi, saudara, tapi tetap mau memberikan dirinya, saudara, untuk dipimpin oleh Yesus, dipimpin oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Hari-hari ini, saudara, yang saya lihat, saudara, orang-orang yang punya uang, orang-orang yang berhasil secara finansial, saudara, jarang sekali hidup mereka mau diatur oleh Tuhan, saudara. Sesuka hati mereka dengan uang banyak, saudara, mereka pergunakan uang tersebut bukan untuk bantu orang yang susah, saudara. Justru mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Padahal berkat tersebut Tuhan yang kasih juga kepada mereka, saudara kasih. Jadi ini hal yang menarik, saudara, kalau kita belajar dari Yusuf Arimatea. Hari-hari ini, saudara, banyak orang yang kaya, banyak orang yang berhasil. Tidak semua loh, ya. Karena di bagian ini dia kaya, Yusuf, tapi dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, banyak orang yang kaya, banyak orang yang sukses, banyak orang yang berhasil, punya uang yang banyak, saudara, tapi tidak memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Ya, saudara, mereka lebih suka berkontribusi, saudara, daripada berkomitmen. Ya, mereka lebih suka berkontribusi, saudara. Gereja butuh uang, mereka kasih. Hamba-hamba Tuhan butuh uang, mereka kasih, saudara. Oh, mereka uang banyak, mereka tinggal memberikan. Tapi untuk urusan berkomitmen, saudara, ikut Tuhan, itu yang susah, saudara. Nah, Yusuf Arimatea bisa menjadi pelajaran menarik bagi saudara dan saya. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea, saudara, setelah kematian Yesus, saudara. Dan ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama, saudara, bahwa kita bisa lihat bahwa keberanian Yusuf Arimatea, saudara, meminta mayat Yesus, saudara, kepada Pilatus untuk dikuburkan. Markus 15 ayat yang ke-43, di situ dikatakan bahwa karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Jadi dia bukan orang sembarangan, saudara. Dia orang besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dia memberanikan diri, ya, untuk datang kepada Pilatus, saudara, meminta mayat Yesus. Ya, murid-murid yang lain pada takut, saudara. Dia datang, saudara, untuk meminta mayat Yesus untuk dikuburkan, saudara yang kekasih. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-38 dikatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Ya, Pilatus mendengarkan permintaannya itu, saudara yang kekasih. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Kemungkinan besar, saudara, Yusuf dibantu, saudara, oleh Nikodemus, saudara yang kekasih, ya. Yang berikut lagi, saudara, ya, setelah dia mengambil mayat Yesus, saudara yang kekasih, yang dia lakukan adalah setelah mengambil mayat Yesus, menyiapkan kain lenan, saudara, menyiapkan kubur Yesus, menutup kubur dengan batu, ya, saudara, membubuhi rempah-rempah menurut adat Yahudi, saudara. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, menggapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Yohanes 19 ayat yang ke-40, membubuhi rempah-rempah menurut adat Yahudi, saudara yang kekasih. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara, yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea, saudara. Kenapa dia lakukan ini, saudara? Saya percaya karena dia menghormati Tuhan. Kenapa dia melakukan ini, saudara? Karena dia cinta Tuhan. Kenapa dia melakukan ini, saudara? Karena dia mengasihi Tuhan sehingga ia melakukan ini. Kalau kita bicara cinta, kalau kita bicara mengasihi, saudara, itu harus dibuktikan, saudara. Cinta atau kasih, ya, tanpa pembuktian itu hanya teori.
Kita bisa belajar saudara dari Yusuf Arimatea yang menunjukkan cintanya, menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan saudara, dengan datang mengambil mayat Yesus dan lain sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa yang perlu saudara dan saya pelajari bersama-sama saudara. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan saudara, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan lalu kita melawan kehendak Tuhan, itu bukan mengasihi Tuhan saudara. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara ya? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, yang seperti yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea? Ataukah kita hanya ngomong cinta dan kasih, hanya sekedar ngomong, tapi tidak ada pembuktian lewat tindakan kita, saudara? Mari kita lihat Matius 22 ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, saudara, tentang hukum Taurat. Ayat yang ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya totalitas hidupmu, saudara, benar-benar saudara persembahkan buat Tuhan. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti melakukan apa yang Tuhan mau saudara kasih dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Mari kita lihat lagi Yohanes 14 ayat yang ke-21. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu seperti apa saudara? Di sini dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, saudara dengar, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau saudara mau bilang saudara mengasihi Tuhan, seperti ini, barang siapa memegang perintahku, mendengar perintah Tuhan. Perintah yang mana? Dalam firman Tuhan. Lalu dikatakan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau saudara dan saya bilang saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, mana pengorbananmu? Apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan? Kalau saudara hanya bilang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, tapi saudara tidak pernah melakukan apa-apa buat Tuhan, disuruh melayani, tidak mau melayani, disuruh mengasihi, tidak mau mengasihi, lebih banyak saudara membenci daripada mengasihi, saudara. Dalam hidup ini saudara lebih baik saudara perbanyaklah saling mengasihi daripada perbanyak saling membenci. Saling membenci saudara justru menghancurkan saudara. Lebih baik saudara banyak mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau saudara. Jadi yang Tuhan mau adalah barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Mana perintah Tuhan? Ada dalam firman Tuhan. Lakukan saudara mengasihi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu ayat yang berikut sudah dikontraskan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-24, dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sudah lihat sini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Yang pertama bilang, kalau engkau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, engkau pasti melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, di sini dikatakan, dikontraskan, ia tidak menuruti firmanku, saudara. Nah, saudara yang paling tahu sekarang, saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Tidak sekedar ucapan ya, saudara. Ini juga dibuktikan lewat tindakan-tindakan kita. Karena cinta dan kasih tanpa pembuktian itu hanya teori. Itu hanya teori, saudara. Jadi saudara benar-benar harus membuktikan ya, saudara, dalam kehidupan saudara. Ya, saudara ada yang menyakiti saudara, bagaimana saudara? Apakah saudara balas menyakitinya atau mungkin saudara malah mengampuninya atau saudara mendoakannya, saudara orang kekasih? Itu yang Tuhan mau. Tapi saudara tidak boleh membenci sesama saudara manusia ya. Kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, saudara yang kekasih. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, di saat yang sama saudara harus bisa membuktikan dalam kehidupan saudara sehari-hari bahwa saudara juga mengasihi sesama kita manusia. Karena Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Lalu yang berikut dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi sesama itu harga mati. Mengasihi Tuhan harga mati dibuktikan dengan apa? Mengasihi sesama, saudara yang kekasih. Jadi ini pelajaran menarik yang kita bisa pelajari, saudara, dari Yusuf Arimatea, saudara, bagaimana dia menunjukkan cintanya, penghormatannya, kasihnya kepada Yesus. Dia datang kepada Pilatus, lalu dia siapkan kubur dan lain sebagainya, saudara. Saya pikir ini hal yang menarik yang perlu kita pelajari bersama-sama ya. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, mari saudara buktikan lewat
sikap, tingkah laku, karakter hidup kita, saudara, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara semua. Biarlah dengan renungan firman Tuhan ini saudara semakin dikuatkan, saudara semakin diteguhkan untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara semua. Shalom.